Buat teman-teman yang tadi pernah ikutan bisnis, kalau saya penganut paham yang bisnis dan dagang itu sama. Oke, balik lagi di pengenalan istilah-istilah bisnis nih, Jis. Yeah. Di video pertama sebelumnya kemarin kita udah bahas soal istilah Cash flow. Cash flow, betul. Ya. Nah, sekarang ada istilah baru lagi, bukan istilah baru ya, maksudnya istilah yang akan kita bahas lagi gitu ya. Itu apa, Jis, istilahnya, Jis? Itu revenue namanya. Revenue ya. Revenue. Revenue itu apa? Nah, gitu ya teman-teman. Mari kita bahas istilah-istilah bisnis dengan santai, dengan seru. Yang penting menambah wawasan kita dalam berbisnis kayak gitu ya. Kalau misalkan nanti ngobrol sama orang yang dengan menggunakan istilah-istilah seperti ini, kita jadi nggak kaget gitu ya. Ya. Sering dipakai nih revenue nih di Revenue, ngobrol. Ya, revenue. Ternyata revenue itu sama dengan omset. Oh gitu? Iya. Sama dengan omsetnya. Omset juga apa tuh? Barangkali ada yang belum Nah, tahu. omset itu pendapatan kotor. Pendapatan kotor ya. Pendapatan kotor. Atau apa ya istilahnya? Iya, pendapatan kotor ya. Penghasilan Kotor. yang bukan untung ya. Ya, penghasilan yang bukan untung, yang total semuanya gitu ya. Itu disebutnya omset, revenue, Omset, revenue, pendapatan kotor. pendapatan kotor ya. Ya itu berarti sinonim lah ya. Ya, itu sinonim. Jadi istilahnya sama aja gitu. Ini nggak tahu juga nih siapa yang menciptakan istilah ini. Oke, revenue ya. Iya, revenue itu adalah omset, adalah pendapatan kotor yang dihitungnya itu jumlah uang yang masuk ke bisnis kita aja gitu. Oke, jumlah uangnya. Kita ambil ini, Jis, ambil sampel, Jis. Ambil sampel. Ya, Bisnis apa misalkan? Misalkan bisnis teh poci misalkan. Oke, bisnis teh poci minuman ya. Es teh manis ya, es teh manis misalkan. Jumlah es teh manisnya yang terjual berapa? Misalkan per hari. Misalkan terjual 100. Oke. Nah, harganya berapa nih? Sebutlah 10.000 misalkan. Ya, misalkan 10.000 kali 100 gitu. Oke, berarti total sehari itu dapat 1 juta tuh ya. Ya, sehari itu dapat 1 juta, berarti omsetnya 1 juta. Omsetnya satu hari 1 juta. Ya, revenue-nya satu hari 1 juta, berarti. Pendapatan kotornya satu hari 1 juta, gitu ya. Jadi biar nggak bingung, itu sama aja sebenarnya. Sama gitu. aja ya. Ya, Nah, ya. cuman ada dalam bisnis yang penghasilannya itu nggak cuma dari jualan. Bukan cuman dari jual, maksudnya gimana? Iyalah. Contohnya kayak misalkan kebun desain nih. Dari jualan desain misalkan. Ada dari AdSense YouTube. Oh, AdSense Nah, YouTube. gitu. Ya. Terus ada lagi misalkan dari bunga bank, misalkan kita Deposito kan modal kita misalkan. Ada juga kalau yang dia lagi usaha tapi juga sebagai seorang karyawan gitu kan, dapat gaji kan. Ya, tapi itu mah ke pribadi jatuhnya. Oh, pribadi. Ke pribadi. Oh iya. Itu ke pribadi. Kalau ini modal usaha kita dipakainya di apa nih gitu. Oke. Atau misalkan misalkan bisnis kita ternyata followersnya banyak, emang ada yang endorse misalkan. Oh, kayak atau gitu. dari saham, Jis? Bisa dari saham, misalkan saham kita naik misalkan gitu. Bisa juga dari misalkan ya macam-macam lah. Dari kerjasama misalkan. Oh iya, benar, dari kerjasama. Kerjasama apa misalkan gitu ya. Jadi penghasilannya tuh nggak cuma dari jualan. Oke. Misalkan kalian bikin event juga, kalian bikin apa juga gitu. Nah, semuanya itu masuk ke dalam omset. Semuanya ya, masuk ke dalam omset, revenue gitu ya. Ya, mulai dari jualan, mulai dari misalkan dapat AdSense atau misalkan dapat endorse atau misalkan dari tadi misalkan deposito bank. Nah, itu masuk ke dalam omsetnya. Jadi kalau ditanya revenue-nya berapa nih bisnis kamu, tinggal ditotalin tuh satu bulan kita dapat berapa nih semuanya gitu. Oke. Revenue itu bisa seperti pertanyaan video sebelumnya. Itu per apa? Per hari tadi, per minggu, apakah per bulan atau per tahun? Bisa semuanya. Bisa semuanya juga ya. Tergantung kita ngobrolnya nanti gimana. Oke. Nah, revenue per hari berapa sih? ya kayak gitu. Per hari berapa? Nah, tapi yang paling umum sih biasanya tahunan sih. Tahunan ya. Tahun misalkan berapa nih?
Kalau lagi ngomongin pajak tuh, misalkan lagi ngomongin pajak, biasanya dilihatnya setahunan. Setahun tuh dapat nyampe nggak ke 500 juta misalkan, nyampe ke 1 miliar. Nanti dapat pajak atau enggak nih gitu kan, kena atau enggak nih gitu. Iya, deg-degan tuh ya. Ya. Pengen sih gede sih pengen, cuman nih kalau dapat 1 miliar kenapa pajak nih? Kalau 900 juta enggak kayaknya. Mending yang mana tuh? Misalkan kayak Iya, gitu. tergantung konteks kita ngobrolnya nanti gitu. Oke, Ada juga yang mungkin bulanan, kalau ngobrol sama teman misalkan gimana nih revenue, ya per bulan segini-gini. Gitu. Nah, dalam revenue ini dikenal juga namanya revenue stream. Apa tuh? Nah, revenue stream ini adalah sumber omsetnya dari mana? Sumber omset dari Ya, mana? kalau misalkan ada yang nanya atau ngobrol, punya berapa revenue stream kamu bisnisnya gitu. Punya sumber pendapatannya dari mana aja, sumber omsetnya dari mana nih. Kayak kebenisan, sumber omsetnya dari satu jualan desain, terus dari AdSense YouTube, dari misalkan pendaftaran merek, gitu. Nah, itu revenue streamnya gitu. Nah, teman-teman bisnisnya apa, omsetnya itu datangnya dari apa aja, nah itu disebutnya revenue streamnya. Oke. Tapi kalau misalkan cuman satu itu bisa disebut revenue apa namanya tadi revenue stream nggak Jis? Bisa, Bisa berarti ya, cuma satu. Cuma satu ya? Revenue streamnya cuma satu, berarti dari jualan doang misalkan gitu. Kayak tadi misalnya jualan es teh manis. Ya, es manis. Cuman itu aja berarti Ya. itu doang ya. Berarti dari itu aja. dari Beda kalau jualan. misalkan dia itu punya toko kelontong tuh. Kan ada es teh manisnya. Ya. Ada snacknya. Ya. Ada batu esnya misalkan. Ya, nah itu bisa dimasukin tiga-tiganya tuh dalam bisnis itu. Gitu. Oke. Jadi revenue streamnya ada tiga dari tadi ya. Jadi jualan batu esnya, jualan es teh manisnya, jualan snacknya gitu. Dari situ. Oke ya, itu ya tergantung varian dari yang kita jual berarti ya. Bisa Iya. dikatakan seperti itu ya? Iya, biasanya yang revenue streamnya banyak tuh biasanya ini kedai tuh, kedai. Oke. Kedai makanan bisa tuh, misalkan dari jualan makanannya, dari misalkan dia ngejolin sewa tempat, entah itu tempat buat meeting, entah itu buat wedding, pernikahan ya, sewa tempat untuk event mungkin. Nah itu bisa jadi revenue stream baru gitu. Iya. Atau dari parkirnya mungkin ya. Ya dari parkirnya bayar misalkan gitu. Nah, itu jadi revenue streamnya tuh gitu. oke. Selain dari jualan yang pokoknya gitu. Nah, terus Jis, kalau misalkan tadi revenue itu kan penghasilan apa namanya? Kotor ya. Ya penghasilan kotor. Nah, itu kalau cara ngebagi sama penghasilan bersihnya itu ada hitungannya nggak sih? Atau gimana tuh? Ada. Ya tinggal itu mah tinggal dikurangi pengeluaran aja. Pengeluaran aja. Iya revenue atau omset atau misal pendapatan kotor ini dikurangi pengeluaran karyawan, pengeluaran misalkan bahan Modal, baku, gitu. modal segala macam. Oke. Nah, itulah barulah jadi itu namanya pendapatan bersih. Oke. Nah, pendapatan bersih juga ada banyak istilahnya nih. Nanti aja deh, nanti Nah, deh. tapi nanti ya, Nanti di ya. episode berikutnya. Iya. Kita itu mah kita nyenggol-nyenggol dikit aja Iya. gitu ya. Nah, apa namanya? Biar gimana ya? Biar si revenue ini bisa gede gitu. Si omset ini bisa gede. Sama kayak kemarin, kayak cash flow. Ya di promosi, Ya. promosi, terus iklan kayak gitulah. Gini Jis, gini Jualan Jis. cabangnya dibanyakin. Iya, gitu. iya. Kalau misalkan utang gitu. Kan suka tuh ada Ya. kayak yang gede banget omsetnya atau revenue-nya, tapi utangnya juga gede gitu. Ya itu nanti pendapatan jadi kecil. Pendapatannya jadi kecil Iya. ya. Nah makanya kalau misalkan kan ada tuh yang misalnya di interview ya, omsetnya berapa nih? 1 miliar, wah 1 miliar kan gitu. Iya. Kita jangan dulu kagum. Biasa aja sih ya. Ya siapa tahu pengeluarannya itu 999 juta gitu. Iya Kita sih. nggak tahu pengeluarannya segede apa nih gitu ya. Iya. Iya bener sih. Itu mungkin nanti ada kena potong pajak ya. Ya, Yang 1 miliar itu kemudian potong hutang misalkan, hutang, potong karyawan, atau sewa sewa tempat. tempat, potong lagi nanti operasional modal. gitu Ya,
Itu. Baru tuh nanti sisanya untung. Nah, Baru ini sisanya nih, untung. yang wow itu nanti untungnya gitu. Nah, ya. yang wow itunya, kalau untungnya 1 miliar, baru itu wow. Ya, kalau teman-teman nanya nanti itu pengen nanya gitu ya, kamu Ya. penghasilannya berapa ke pengusaha ya? Ya. Tanyanya penghasilan bersih. Nah, nanyanya penghasilan bersih. Bersih. Jangan nanya revenue, jangan nanya Iya, omset, omset. karena itu kotor lah itu, Iya, belum iya. ketahuan nih penghasilan. Tapi jarang banget yang pengusaha ngasih tahu ya penghasilan bersihnya ya. penghasilan bersihnya Ya. jarang banget ya, jarang banget. Kalau omset itu masih ada lah yang ngasih tahu. Tapi kalau penghasilan bersih itu jarang banget tuh. Kecuali kemarin Kebun Desain tuh ngasih tuh. Itu kemarin juga omset ya. Omset itu Omset. juga, omset juga. Itu juga Omset ya. tidak secara umum itu malah. Ya, secara umum ya. lah. Gambaran kasarnya ya Iya. kemarin itu ya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil kemarin itu kayak gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya, itu tadi istilah terkait dengan revenue ya. Jadi nanti kalau teman-teman ngobrol, apa sesama pebisnis lagi ada acara ikutan seminar Ya. gitu ya, tiba-tiba teman yang ada di samping nanya, revenue usaha kamu berapa? Apaan tuh revenue Ya. gitu ya. Jadi nggak kaget lagi sekarang. Kaget tuh. lagi. Padahal seminar bisnis ada bagusnya ya. Iya. Kayak misalkan bahkan banyak yang gratis lah yang dibikin sama dinas koperasi misalkan gitu ya. Cuman kan yang kumpulan-kumpulan orang-orangnya di situ ketika ngobrol itu nggak tahu nih kita nih dia akan menggunakan bahasa Istilah apa? yang mana Istilah nih? yang mana gitu. Apakah revenue, apakah omset, apakah penghasilan kotor ya? Nah, anehnya kenapa sih kita nggak pakai bahasa Indonesia aja Iya, gitu, biar nggak iya. pusing. Penghasilan kotornya berapa kan gitu, enak. Iya. Semua orang ngerti. Iya, Kenapa iya. harus ada revenue, ada omset gitu. Ya, saya aja sama aja sering diskusi bahkan sampai debat terkait dengan istilah bisnis. Bisnis dagang, bisnis apa Bisnis namanya? dan dagang itu apa, Apa gitu, gitu. perbedaannya tuh. Soalnya Kenapa kan- ada itu kan dua-duanya bahasa Indonesia ya? Iya. Enggak, kalau bisnis kan terdengarnya bahasa Inggris. Oh, dari bahasa serapan, Serapan bahasa Inggris gitu. Terus sering dipakai gini sama coach-coach itu kan, kalian itu jangan dagang. Kalian itu harusnya bisnis. ya? Iya. Bedanya gitu loh. Nah, teman-teman tahu kan nih bedanya nih? Iya. Coba. Nanti Jess. Apakah sama atau beda nih? Iya, iya, iya. Kayak gitu ya. Buat teman-teman yang apa namanya tadi pernah ikutan bisnis, kalau saya penganut paham yang bisnis dan dagang itu sama. Kayak gitu ya. Oke, sampai di sini aja ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau pengen apa namanya meningkatkan usahanya nih, naikin level, Ya. pakai apa namanya desain kemasan yang bagus kayak gitu. Ya, pakai Apa? logo yang bagus. Itu bisa ngorder ke kita nih, ke Kebun Desain. bener. Bikin logo, bikin desain kemasan, bikin desain misalkan gerobaknya, sosial medianya, video iklannya, itu bisa ke Kebun Desain. Ya biar terbranding dengan bagus ya. Ya, portfolio Kebun Desain mana sih kok nge-share karya? Nah, itu bisa dicek di Instagram ya. Di Instagram kita. Di Instagram untuk karya-karyanya. Terus selain itu juga kita bisa mendaftarkan jasa merek, terus jasa NIB, OSS, itu, dan lain-lainnya. Itu bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah. Ya itu sangat diperlukan tuh ya buat di era digital kayak sekarang. Apalagi pemerintah sekarang gitu ya. Dan pemerintah selanjutnya kemungkinan itu akan tetap gencar soal apa namanya Perizinan. perizinan gitu ya. Merek gitu ya, perizinan merek ya, hak cipta merek kayak gitu. Bukan hak cipta apa ya dulu tuh? Merek aja. Merek aja, daftar merek gitu. Juga istilah-istilah yang suka membingungkan gitu. Oke ya, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.